itu naik turun. Nah, sampai gara-gara pelampiasan saat mudi saya tadi, itu orang tua saya tuh marah. Soalnya saya kalau udah mudian itu suka banding-banding barang kayak gitu ya. Mungkin suka lemar-lemar barang kayak gitu kan, pasti ada yang rusak kan, sampai orang tua saya tuh marah. Terus akhirnya suatu ketika itu orang tua saya ngasih metode ke saya, tapi itu nggak berjalan dengan mulus, semua itu sia-sia. Jadi masih gimana ya, nggak ada solusinya kayak gitu. Mbak, berdasarkan apa yang telah diceritakan tadi, pada sesi konseling kali ini kita akan menggunakan teknik flagging the minefield. Teknik ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dari kesuksesan dan juga untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jadi ada kalanya suatu saat nanti apa yang teknik-teknik yang telah Mbak pelajari itu pada sesi konseling sebelumnya dapat berpotensi untuk kambuh di masa mendatang atau dapat terjadi lagi di masa mendatang, Mbak. Jadi memang terkadang dalam berbagai situasi Mbak bisa menemui hal tersebut, dan itu memang terkadang bisa membuat Mbak sangat frustasi dan dikhawatirkan itu akan terus bermunculan atau kambuh di masa mendatang. Jadi untuk itu kita memang harus memikirkan yang namanya masa depan itu Mbak agar tidak kembali kambuh seperti itu. Jadi betapa mahirnya Mbak dalam melakukan atau menerapkan teknik-teknik dan keterampilan yang sudah Mbak lakukan pada sesi konseling sebelumnya. Ada kalanya teknik-teknik atau keterampilan tersebut tidak bekerja Mbak, seperti itu. Jadi kita akan mencoba untuk mengatasi hal tersebut, kita akan mendiskusikannya seperti itu. Jadi biasanya hal apa yang membuat Mbak itu merasa mudah stres hingga melampiaskan terhadap barang-barang itu? Kalau untuk stresnya sendiri itu ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Mungkin salah satunya ketika capek di kerjaan, atau mungkin ada beberapa faktor ekonomi seperti gaji yang terlambat lah, atau mungkin penghasilan per bulan yang meningkat kayak gitu. Terus juga kadang itu suka bingung kalau mendengar ucapan-ucapan nakal kayak gitu, mungkin menyinggung sedikit perasaan saya. Dan lagi kalau ada masalah di dalam ataupun di dalam rumah ataupun dengan teman-teman di luar itu selalu butuh pelampiasan ya saya itu. Makanya itu salah satu faktor ya, butuh pelampiasan saya itu, harus dilampiaskan dengan barang itu. Lalu selama ini berapa sering Mbak itu merasa mudah stres atau merasa frustasi? Cukup sering sih Mbak. Ada beberapa stres yang bisa saya atasi sendiri, ada juga beberapa stres itu yang susah untuk saya atasi sendiri. Untuk beberapa masalah, kalau untuk mood apa kayak gitu kan masih termasuk ringan ya, jadi saya masih bisa untuk mengatasinya sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut seperti masalah ekonomi, apalagi di masa pandemi seperti ini, di masa COVID-19 kayak gini, pendapatan kan ya tahu sendiri lah ya, pendapatan setiap per bulan yang kadang itu bisa melebihi target kebutuhan sehari-hari, sekarang jadi makin minimalis. Karena itu kadang sampai bikin saya tuh ya malas makan, ya sampai kepikiran, sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Itu Mbak, berdasarkan apa yang telah Mbak ceritakan, saya merasa bahwa stres Mbak ini sering muncul dan kebiasaan buruk Mbak ini sering muncul pada saat Mbak itu bermasalah terhadap keuangan, mood, mungkin perekonomian keluarga, atau ada permasalahan dengan orang-orang yang berada di sekitar Mbak. Seperti itu ya Mbak? Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika Mbak menghadapi situasi yang demikian, bagaimanakah cara Mbak untuk mengatasinya? Dan apakah cara-cara yang Mbak telah lakukan pada dulu itu dapat bekerja dengan baik? Ya, ada beberapa cara saya mengatasi itu. Mungkin dengan sharing dengan teman, terus mendengarkan musik-musik klasik lah yang mungkin yang menyenangkan seperti
ekstrim juga akan menjadi solusi saya. Jadi apa ya, emosi saya, rasa stres saya itu bisa terlampiaskan, jadi tersalurkan. Jadi untuk masalah yang banding-banding barang itu semuanya bisa terminimalisir. Oh, jadi seperti itu ya Mbak. Berdasarkan cerita Mbak tadi, saya lihat bahwa Mbak ini menerapkan sikap yang realistis terhadap pemikiran dan perasaan untuk menghadapi situasi yang Mbak alami dan membantu untuk menekan ranjau potensial ini. Lalu dari teknik-teknik yang sudah Mbak terapkan tadi, seberapa efektif kan Mbak? Sebenarnya lumayan efektif ya, kalau dilihat dari cara-cara yang saya lakukan tadi lumayan efektif sih. Jadi bisa dikatakan teknik-teknik yang Mbak katakan tadi atau hal yang Mbak terapkan tadi itu dapat menghindarkan Mbak dari kebiasaan Mbak atau setidaknya mengurangi kebiasaan Mbak untuk membantu dan kesadaran gitu ya Mbak? Iya, kalau seperti itu. Nah iya Mbak, jadi kita mungkin bisa menggunakan hal-hal yang sudah Mbak terapkan tadi jika di masa mendatang Mbak menemui situasi-situasi yang sama, karena kita sudah mengetahui solusi dari permasalahan yang Mbak alami dari sesi konseling sebelumnya, serta kita sudah mengidentifikasi medan ranjau spesifik, kita juga sudah mengetahui sumber daya atau potensi yang dapat mungkin Mbak terapkan jika dalam masa mendatang Mbak menghadapi situasi-situasi yang sama. Jadi karena kita sudah mengetahuinya dan Mbak juga sudah mengingatnya serta sudah pernah menerapkannya, jadi saya rasa sesi konseling kali ini kami cukupkan. Iya, terima kasih ya Mbak atas solusi-solusinya tadi. Iya, sama-sama Mbak.